3 Mei 1999 di Krunggoko, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Euforia reformasi di Jakarta menjalar keluarga Aceh yang selama 10 tahun terakhir hidup di tengah operasi Jaring Merah atau yang dikenal dengan DOM, Daerah Operasi Militer. Warga turun ke jalan dengan senjata tajam karena beredar kabar pasukan TNI hendak menyerbu desa Cotmurong, Aceh Utara. Beberapa hari sebelum aksi ini, sebuah peringatan Maulid Nabi menampilkan ceramah-ceramah bertema politik dan sejarah Aceh, di mana TNI mengklaim telah kehilangan salah seorang anggotanya. Dengan dalih mencari anggota yang hilang, pasukan TNI masuk kampung dan melakukan kekerasan fisik pada warga. Inilah yang memicu kemarahan massa. Yang penting diurungnya, pengen cari kepuasan di atas penderitaan kayo. Dan konsentrasi massa ini pun segera berubah menjadi tragedi kemanusiaan. Koalisi NGO HAM Aceh melaporkan ratusan tentara dari Kesatuan Detasmen Rudal 001 Pulau Rungkom memuntahkan timah panas secara acak ke arah massa. Korban berjatuhan, sedikitnya 46 orang tewas, ratusan luka-luka, dan 10 lainnya hilang. Persis jam 1:05. Tragedi Simpang KKA Mei 1999 hanya satu dari sekian banyak peristiwa berdarah yang meletus di bumi Aceh, justru setelah rezim Orde Baru jatuh. Rentetan peristiwa tersebut juga terjadi saat pemerintah menggelar Operasi Sadar Rencong 1 antara Mei 1999 hingga Januari 2000. Sebuah operasi yang semula diniatkan mengedepankan pendekatan kemanusiaan, budaya, dan agama ketimbang pendekatan militer dan kekerasan. Selama 1999 saja, setidaknya meletus 4 insiden berdarah, mulai peristiwa di gedung KNPI Lok Semawe, hingga pembantaian terhadap Tengku Bantakiah dan santri-santrinya di Melabo. Seluruhnya diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia berkategori berat. Daniel Hutagalung meneliti kondisi di Aceh setelah reformasi. Pasal 99 adalah bentuk perlawanan terhadap dominasi atau terhadap kekerasan dari pemerintah Republik Indonesia itu tidak lagi dipegang oleh GAM, tidak lagi semata-mata. Tapi ada kelompok-kelompok masyarakat sipil yang juga mengajukan soal-soal yang mengedepankan tuntutan-tuntutan yang sama. Artinya kan ini semakin meluas, juga berkembang untuk melakukan sejenis pembalasan terhadap perlakuan baik yang Simpang KKA maupun yang di kasus di gedung KNPI. Yang sampai mereka menangkap kabarnya menangkap 7 orang TNI dari bis yang sedang lagi liburan, lalu dieksekusi, dibuang di satu sungai. Puncaknya pada 8 November 1999 berlangsung sidang umum masyarakat pejuang referendum atau SUMPR di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Pawai yang dihadiri lebih dari 2 juta rakyat yang berdatangan dari daerah tingkat 2 telah tiba sejak kemarin. Ini adalah penumpukan massa yang paling besar dalam sejarah Aceh. Ditaksir 1 juta orang berkumpul mendesak penyelesaian konflik secara damai. Masjid-masjid dan kantor-kantor. Ternyata massa masih terus berdatangan ke lokasi upacara, terutama masyarakat
Seluruh unsur dari kelompok masyarakat sipil, mahasiswa, ulama hingga DPRD Aceh menuntut hak menentukan nasib sendiri melalui referendum yang damai dan demokratis. Aksi ini antara lain digalang oleh Sentral Informasi Referendum Aceh atau SIRA. Dengan orasi-orasi dari tokoh-tokoh masyarakat, rakyat Aceh itu menuntut pihak eksekutif Indonesia, pemerintah Indonesia dan legislatif MPR, DPR agar segera mengizinkan pelaksanaan referendum di Aceh. Karena kami melihat sekarang apabila referendum tidak dilaksanakan ya, paling tidak dalam tahun depan mungkin paling singkat kita hitungkan waktu, itu akan terjadi eskalasi konflik yang sangat tinggi. Dan konsekuensinya saya pikir secara vertikal akan sangat berbahaya bagi Indonesia itu sendiri dan juga bagi hak asasi manusia. Tuntutan referendum mengemuka terkait isu ketidakadilan sumber daya alam dan berbagai kasus pelanggaran HAM yang melibatkan aparat keamanan. Di Masjid Raya, di Lok Semawe, di semua kota-kota besar Aceh, itu orang punya bayangan ternyata wah, kita bisa referendum. Jadi apa yang diperjuangkan, dipikirkan dan perjuangan Hasantiro itu sebenarnya justru menemukan letupannya setelah pasal 98. Nah di situ ketemu semua tuh. Seperti Hasantiro, gagasan merdeka kembali muncul di benak banyak masyarakat Aceh. Apalagi 3 bulan sebelumnya, Agustus 1999, hasil jajak pendapat di Timur Leste dianggap telah membebaskan bekas provinsi itu dari dominasi NKRI. Kampanye referendum ini tak semata menunjukkan kekuatan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang bergerak di sayap militer. Meski di saat yang sama, GAM kebanjiran dukungan. Ternyata menurut penelitian saya, orang Aceh punya imajinasi juga terhadap kemerdekaan. Sehingga dia seperti menemukan lahan semai yang subur gitu loh. Langsung banyak sekali yang ikut GAM. Ada kelompok lain di luar GAM, yang bukan hanya GAM, yang juga punya kekuatan yang cukup berarti di Aceh yang tidak bisa lagi pemerintah pusat lihat itu sebagai satu bentuk yang ini kalau hanya semata-mata kelompok gerakan pengacau keamanan itu kan selalu dikasih nama gerakan pengacau keamanan. Apa yang dikatakan Daniel dibenarkan oleh mantan juru bicara Gerakan Aceh Merdeka, Munawar Liza Zainal. Ini kan seperti api dalam sekam. Jadi civil society, mahasiswa, masyarakat itu semuanya muncul. Waktu itu menjadi penengah. GAM tetap merdeka, kemudian pemerintah Indonesia harus Indonesia itu Aceh harus di dalam NKRI. Jadi kita mahasiswa waktu itu kemudian juga civil society memberikan jalan tengah. Begini, tanyakan kepada rakyat, self determination, tanyakan kepada rakyat mau merdeka atau mau pisah. Tuntutan referendum tak pernah dikabulkan Jakarta. Presiden Abdurrahman Wahid memilih meresponnya dengan diplomatis. Gus Dur menghormati pilihan rakyat Aceh untuk menentukan nasib sendiri, namun bersikukuh menjaga keutuhan NKRI. Salah satunya dengan mengganti nama resmi provinsi menjadi Nangro Aceh Darussalam atau Negeri Aceh yang Damai. Tapi pemberian nama yang terdengar lebih islami tak menghentikan peningkatan kekuatan GAM secara militer, terutama pada tahun 2000-an. Mereka yang keluarganya pernah menjadi korban operasi militer, lahir sebagai generasi baru yang memilih bergabung dengan GAM. Tahun 2000-an, basis GAM bukan hanya Pidi, Aceh Timur, dan Aceh Utara, tapi sudah menyebar hingga Aceh Barat dan Aceh Selatan. Demikian pula dengan kekuatan persenjataannya. 4 Desember 2000, saat merayakan ulang tahun yang ke-24, GAM terang-terangan menunjukkan eksistensi mereka. GAM menggelar pasukan, termasuk Inong Bale, serta mengibarkan bendera kebesarannya, bintang, dan bulan sabit. Panglima Militer GAM, Abdullah Syafi'i naik pamor dan menjadi ikon perlawanan di lapangan. Pada 4 Desember, siapa-siapa yang bisa melakukan pengibaran bendera, ya silakan. Kalau tidak bisa, tidak dipaksa. Karena itu yang penting keselamatan dulu. Apa gunanya kita naik bendera, bangsa kita ditembak? Itu kan tidak mungkin. Jadi tentang penaikan bendera, kami tidak memaksa. Malah siapa yang bisa naikkan, ya silakan naik. Yang tidak bisa, tidak apa-apa. Abdullah Syafi'i atau Tengku Lah adalah pemimpin sayap militer GAM yang berpengaruh. Dia memimpin gerilya GAM lebih dari 20 tahun di kawasan Biren. Tak seperti penggantinya, Muzakir Manaf, Tengku Lah tak pernah mendapat pelatihan militer di Libya. Kalau mereka ingin membuat kejahatan, pulanglah ke negeri mereka sendiri, ke Jakarta sana. Sayap militer
di dalam banyak cerita pemberontakan adalah bagian dari gerakan yang lebih besar. Lantas bagaimana semua cerita ini bermula? Jejak perlawanan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM tak bisa dipisahkan dari Gunung Halimun. Gunung setinggi 1.800 meter ini berada 42 km selatan Sigli, Kabupaten Pidi. Di gunung inilah Muhammad Hasan Ditiro pada 4 Desember 1976 mendeklarasikan GAM. Misinya berpisah dari Republik Indonesia alias Merdeka. Semula, Hasan Tiro berobsesi melepaskan seluruh bekas wilayah Kerajaan Aceh di masa lampau yang membentang dari Aceh, Bengkulu, hingga Lampung dari Republik. Belakangan perjuangannya menyempit sekedar demi Aceh merdeka. Hasan Tiro mengangkat dirinya sebagai wali negara atau pemimpin tertinggi Aceh. Lalu dia membentuk kabinet yang diisi orang-orang ahli propaganda dan perang gerilya. Kepada anggotanya, Hasan Tiro mengajarkan kesadaran politik, bukan bicara soal senjata dan perang. Sebetulnya dia tidak mulai dengan senjata pada awalnya. Dia mulai dengan pamflet-pamflet. Karena menurut dia yang dibutuhkan sekarang adalah mengembalikan kesadaran nasional orang-orang Aceh, ya, bahwa mereka adalah sebuah bangsa. Aceh sebetulnya sudah menjadi bangsa sejak lama dan karena itu berhak atas kemerdekaannya sendiri. Formulasi dari Hasan Tiro sendiri untuk menemukan kembali patriotisme orang-orang Aceh yang melawan, ya, kolonialisme, ya, melawan upaya-upaya intervensi asing atau dominasi asing. Ismail, bekas anggota GAM, menguatkan relasi antara semangat anti-kolonialisme dan kawasan ini. Sebetulnya Gunung Halimun kan dari AM permukaan. Ya, ini kan kaidang dari Belanda. Karena menyekenan Gunung Halimun yang sebetulnya tempat urang gedai awal, urang mujahidin di kerajaan awal. Inan mesepat tokoh-tokoh alim ulama untuk urang perjuang awal dengan Belanda. Troba berusaha batia GAM kain kenan. Lagi kan? Tahun kenan posisi yang netral, yang lebih lambung. Lian ada tanya pandangan kenu kedih pigaduh. Maka ji musapat genan jalan ji tumbuh tiro yalan. Tiro yang disebut-sebut Ismail adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pidi. Pedalaman ini tersohor karena digunakan sebagai nama belakang pahlawan Teuku Cikdi Tiro dan tentu saja Hasan Tiro. Di sini juga hidup rekan seperjuangan Hasan, Tengku Ayah Gani. Tengku Ayah Gani termasuk satu di antara pelaku sejarah yang hadir dalam deklarasi GAM di Gunung Halimun. Dialah GAM generasi pertama. Gupagawa kamu tapi anda dak tulis dalam suratnya ditanya tamu dong kerawa tu. Nah hak do ditanya tanya Aceh. Taplo selalu buat aku bangsa Aceh nak kadibun ni Jawa. Ni tanya tamu dong yo. Talake ada tuntut hak tu, hak do debat dia. Ayah Gani ikut memanggul senjata dan bergerilya bersama GAM. Luka tembak di lengannya kerap membuatnya terkenang dengan masa-masa awal GAM. Lama telepon rian, cahaya di pulau orang. Nampak duduk draw mentang tu yang di pulau dengan tidur orang tu benangan ngum di pulau. Yang ada kejadian pun di Joham. Itu ngan rawan. Itu menangan dalam di pulau. Di nganyan bukan boleh ilah menangan dalam di pulau tu. Akhir-akhir ramai. Sampai tu yang kaget ramai kali di pulau di RI 7 Nyan kaget di pulau kemarin sampai tu medan di Bantabohnya Bantabohnya. Generasi GAM seangkatannya belum lagi mengenal pendidikan militer profesional di Libya. Nyawa dalam ban orang memang mudah dan minta rezeki. Ban kara kacau yang kahana lagi minta rezeki.
kali dua rata takuan, rata dua. Buat ibu, baju. Yang ku lagi apa ni pertaji baju ribu dengan yang tu baju. Mantu tentera manduman lagi yang tentera yang ubun dia yang ka pada ramai orang yang ka dalam kurung puluh kan yang kai wawai dua wah di Libya. Rupanya apa ju bo bodeng yang numpu bo jo gojo kan anu jo tu bo jeneng cang baju hubu. Versi lain meragukan deklarasi GAM dilakukan pada 1976. Neta Espane dalam bukunya Sejarah dan Kekuatan GAM menulis deklarasi dilakukan pada 24 Mei 1977, bukan 4 Desember 1976. 4 hari kemudian Hasan Tiro membentuk kabinet. Zaini Abdullah dan Malik Mahmud didapuk menjadi Menteri Kehakiman dan Duta Kuasa Penuh. Keduanya kini menjabat sebagai Gubernur Aceh dan Wali Negara ke-9 Aceh. Hasan Tiro juga menunjuk Ilyas Leube. Sebagai Menteri Kehakiman, Ilyas Leube adalah orang kepercayaan Tengku Muhammad Daud Bereh yang pernah melawan Jakarta lewat Darul Islam Tentara Islam Indonesia antara 1953 sampai 1963. Versi ini percaya GAM adalah sambungan dari DITII Daud Bereh. Kalau kita lihat kontinum gerakan itu sebetulnya ada beberapa persamaan-persamaan ataupun ada momen-momen sejarah yang bersambung gitu. Tetapi pada perjalanannya kemudian itu Hasan Tiro memformulasikan gerakannya sendiri yang berbeda dengan dilakukan oleh Darul Islamnya Daud Bereh. Ini terjadi karena titik tekan dari ideologi yang dibuat oleh Hasan Tiro itu sepenuhnya berlandaskan nasionalisme Aceh dan bukan Islam. Jadi Islam tidak menjadi agenda politik di dalam gerakan Aceh Merdeka. Dalam perjalanannya kemudian, GAM merumuskan identitas perjuangan yang berbeda. Islam tidak lagi ditonjolkan, sebaliknya identitas keacehan diangkat. Saya kira shifting yang dramatis yang dilakukan oleh Hasan Tiro ke nasionalisme keacehan itu juga semacam evaluasi kritis dia terhadap perjuangan Darul Islam sebelumnya. Dia menganggap bahwa menggunakan point of commonality, titik kesamaan antara Aceh dengan Indonesia, yaitu Islam, dan itu kalau diangkat sebagai platform perjuangan akan menimbulkan banyak kesulitan karena tidak ada poin perbedaan yang mau diangkat. Kenapa kita harus merdeka misalnya? Akar perlawanan GAM merupakan akumulasi dari sejumlah hal, salah satunya isu sumber daya alam. Di Aceh ditemukan gas dan itu pada tahun 74 kalau nggak salah dimulai ya. Nah waktu itu Hasan Tiro yang bermukim di New York, dia juga punya satu perusahaan yang bergerak di soal mining yang dikenal dengan bendera Dora Limited Incorporation seperti itu. Dia kalau beberapa sumber mengatakan sebetulnya sudah membuat semacam perjanjian dengan salah satu perusahaan minyak yang lain dan menawarkannya kepada rezim Soeharto pada waktu itu. Tapi ditolak oleh Soeharto karena yang sudah membuat deal dengan Mobil Oil yang mengakibatkan kekecewaan yang lebih dalam ke Hasan Tiro bahwa tidak ada harapan sebetulnya untuk membangun Aceh di bawah NKRI pada waktu itu. Di masa Soeharto misalnya, Aceh hanya menerima 1% APBN. Padahal Aceh memiliki kontribusi 14% terhadap GDP atau pendapatan kotor nasional. Persepsi ketidakadilan itu menggerus kepercayaan orang seperti Hasan Tiro pada Jakarta. Belum lagi janji otonomi yang tak kunjung dipenuhi sejak Daud Bereh sepakat untuk turun gunung tahun 1963. Dari kawasan dingin Gunung Halimun, PD, GAM berkembang menjadi organisasi besar yang terus meresahkan pemerintah di Jakarta. Tapi sebelum memilih jalan militer, Hasan Tiro melakukan gerakan intelektual dan kaderisasi. Beliau mencoba membuat analisa supaya orang-orang Aceh ya berpikir secara rasional. Jalan yang beliau pilih adalah dengan menulis brosur-brosur, ya, kirim ke kampung, walaupun banyak sekali halangan-halangan waktu itu. Banyak yang tidak berani membawa pulang, tapi nyatanya itu sampai juga ke kampung-kampung dan kepada orang yang membacanya dengan serta-merta.
Ya, banyak sekali yang tidak tidak bisa membaca, tapi mereka itu dapat pengetahuan dari kawan-kawan yang waktu turun ke Dentum dari gunung, waktu mereka mengambil beras, mereka terangkan apa maksud kita dan lain sebagainya. Tahun 76 waktu pertama deklarasi memang yang diketahui umum gitu hanya 5 pucuk senjata dan 2 senjata laras panjang yang mereka mendeklarasikan, dan dengan itu strategi mereka adalah juga untuk merebut senjata-senjata yang ada di kalangan yang dimiliki oleh TNI atau polisi. Memang dia hanya sedikit mulai melakukan rekrutmen dan mulai melakukan penyebaran pamflet, bendera, pengibaran bendera, dan segala hal yang bisa mengajak orang untuk bersimpati dengan GAM. Nah, mulai dari tahun 76 sampai 78 gerakannya lebih banyak yang sifatnya mobilisasi, agitasi, dan propaganda. Selain juga tetap ada gerakan bersenjata yang sifatnya kecil-kecilan. Itulah yang kemudian membuat gerakan mereka kan cepat diberantas oleh TNI. Sampai beberapa dari anggota kementerian kabinetnya itu kan tewas, tertangkap. Pelarian Hasan Tiro dan elit GAM lainnya membuka internasionalisasi masalah Aceh. Sadar barisan militernya rapuh, Hasan Tiro lalu membangun kekuatan bersenjata di luar Aceh. Pada 1986, kader GAM mendapat pelatihan militer di Maktabah Tajura, Libya. Yang pertama tentang kesiapan fisik, ya, kekuatan fisik. Di sana ada latihan sejenis komando begitu, yang sukar untuk dibayangkan begitu. Kalau sebahagian orang tua melihat anaknya dilatih mungkin harus menangis begitu. Di samping latihan militer, nanti ada pendidikan khusus yang dinamakan Acehnese Education. Hasan Tiro menekankan konsep perang gerilya. Hingga 1990, sedikitnya 800 pemuda Aceh mendapat latihan militer di Libya. Konsep yang Wali ajarkanlah konsep perang gerilya begitu. Jadi bukan perang frontal begitu. Karena tidak mungkin berapa jumlah tentara GAM gitu yang ingin lawan tentara Indonesia, ya kan? Kalau waktu itu kita katakan mau ikut GAM, ikut Aceh Merdeka, kan banyak orang yang mentertawakan. Dikencingin aja kita sudah habis begitu. Tapi karena ideologinya ini yang membuat kita bersemangat dan berani membuatnya. Selepas pelatihan tahap pertama tahun 1986, gelombang berikutnya susul-menyusul masuk ke Libya. Latihan militer di Libya marak hingga akhir 1990 dan marak kembali menjelang reformasi. Para pemuda Aceh pergi ke Libya lewat 3 rute. Tak hanya kader militer yang bergerak, para pemuda yang semula bersikap netral mulai terlibat dalam gerakan pro kemerdekaan dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah Munawar Liza yang berkiprah di sejumlah negara seperti Thailand, Mesir, hingga Amerika dan Eropa. Meski Hasan Tiro lari ke luar negeri, Jakarta tetap memarkir puluhan ribu tentara di bumi Aceh. Puncaknya Aceh menjadi daerah operasi militer bersandi Operasi Jaring Merah antara 1989 sampai 1998. Operasi dipusatkan di Pidi, Aceh Timur, dan Aceh Utara. Korban pun berjatuhan, dari mulai pembunuhan, penghilangan paksa, hingga kekerasan seksual. Berdasarkan laporan tim pencari fakta Komnas HAM, warga sipil yang tewas mencapai 781 orang dan hilang 163 orang. Sumber-sumber lain menyebutkan korban jauh lebih besar dari itu. Masa gelap DOM usai selepas rezim Soeharto tumbang. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada 7 Agustus 1998, DOM dicabut. Menhankam Pangap
Jenderal Wiranto menarik pasukan TNI dari Aceh. Tak lupa, Wiranto menyampaikan permintaan maaf. 10 hari kemudian, Presiden Habibie juga minta maaf atas pelanggaran HAM yang terjadi selama DOM di Aceh. Di akhir Agustus 1998, seluruh pasukan non-organik ditarik mundur dari Aceh. Rumah ini masih cukup terawat, terletak di Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidi. Di rumah inilah Tengku Muhammad Hasan di Tiro menghabiskan masa kecilnya. Dia lahir di desa Tanjung Bungong, Pidi pada 25 September 1925. Ayahnya Tengku Muhammad. Ibunya Pocit Fatimah adalah cucu perempuan dari Tengku Muhammad Saman atau Tengku Cik di Tiro. Tengku Cik di Tiro inilah yang menerima tampuk kekuasaan Kerajaan Aceh tahun 1874. Pasalnya, Sultan Muhammad Daud Shah tewas saat berperang melawan Belanda, sedangkan penerusnya belum cukup umur. Kakek buyut Hasan Tiro, Tengku Cik di Tiro, lalu diangkat menjadi wali negara yang pertama di Tanah Rencong. Dia membawa sejenis mandat sebagai keluarga Tengku Cik di Tiro. Dan klaim Hasan Tiro juga bahwa keluarga Tiro ini adalah seharusnya pemegang mandat Kerajaan Aceh, karena waktu berperang keluarga dialah Tengku Cik di Tiro yang diberikan mandat, bukan kepada Sultan yang kemudian bikin perjanjian damai dengan Belanda. Nah, itu yang buat Tiro sebagai keluarga yang cukup dihormatin. Memang yang paling menarik adalah dia menawarkan satu gagasan mengenai Aceh masa lalu yang gilang gemilang. Di masa muda, Hasan Tiro masih berada dalam pangkuan Republik. Dia pernah aktif dalam Pemuda Republik Indonesia (PRI). Berkat bantuan Daud Bereh dan Syafruddin Prawira Negara, Hasan Tiro menyelesaikan kuliah hukum di Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta. Selepasnya, dia mendapat beasiswa kuliah doktoral bidang hukum di Universitas Columbia, Amerika Serikat. Dia pernah bekerja di bawah Syafruddin Prawira Negara, wakil Perdana Menteri yang menjabat sebagai Perdana Menteri sementara ketika kita lagi KMP itu. Hasan Tiro lalu dipercaya sebagai staf Dinas Penerangan Delegasi Indonesia di markas besar PBB, New York. Meski berada di New York, perhatiannya tersedot pada gejolak perlawanan Daud Bereh di tanah kelahirannya Aceh. Ada dua hal. Yang pertama, dia setuju. Yang kedua, banyak anggota keluarga dia terlibat kan di dalam gerakan Daud Bereh. Hasan Tiro tidak setuju dengan aksi kekerasan yang ditempuh pemerintah Jakarta dalam respon perlawanan di daerah, termasuk Aceh. Puncak kekecewaannya pada Republik adalah peristiwa Cot Pulot Jempa tahun 1954. Di lokasi ini, sedikitnya 25 warga sipil ditembak mati oleh tentara Republik. Belum lagi di 2 lokasi lainnya. Pembantaian ini adalah balas dendam setelah sebelumnya 16 tentara Republik tewas dalam sebuah serangan yang dilakukan tentara Darul Islam. Terjadi pembantaian besar-besaran di Pulut Cot Jempa di masa itu, masa konflik ya di Melabuh ya. Jadi disitulah timbul suatu ketidakadilan yang benar-benar terjadi ya. Tengku Hasan Tiro waktu itu sudah berada di New York ya. Itu genap setahun setelah itu terjadi pengumuman daripada perjuangan konflik DITI ya. Dan sebelumnya beliau sudah beberapa tahun tinggal di Amerika. Hasan Tiro berang. Dari New York, Hasan Tiro mengirim surat protes pada Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Sang Perdana Menteri dari Partai Nasionalis itu marah dan meminta Hasan Tiro pulang. Tapi Hasan Tiro menolak dan malah menyatakan diri sebagai Dubes Darul Islam di New York. Api perlawanan pun mulai tersulut. Setelah paspornya dicabut oleh Ali Sastroamidjojo, itu kemarahan Hasan Tiro semakin kental terhadap Jakarta sebetulnya. Dia lalu menuliskan banyak karya-karya. Salah satu yang saya kira paling monumental yang bisa kita anggap sebagai titik berangkat, ya, mengapa kemudian Hasan Tiro bergeser ke nasionalisme Aceh adalah satu pamflet yang ditulis pada tahun 69. Masa depan politik Melayu. Nah, ini di sini dia mulai mengkritisi
politik negara kesatuan Republik Indonesia seperti yang didengung-dengungkan oleh Soekarno pada waktu itu. Bagi Hasan Tiro, konsep yang tepat untuk negara seluas Indonesia adalah negara federal. Ide ini kurang lebih sama dengan gagasan Bung Hatta. Gagasannya itu muncul dalam buku Demokrasi untuk Indonesia yang terbit 1958. Isu negara federal ini sempat mencuat kembali di masa awal reformasi, meski tetap tak mendapat tempat dalam hasanah politik Indonesia. Dia menawarkan federalisme karena menurut dia gagasan Soekarno itu agak absurd dengan negara kesatuan, karena bagaimanapun komposisi kesukuan itu adalah fakta politik pada masa itu yang pasti akan berdampak pada representasi di parlemen dan lain sebagainya. Betapapun pemilu sedemokratis apapun yang dibuat, jumlah suku Jawa pasti akan lebih dominan pada suku-suku yang lain karena memang jumlah mereka secara populasi itu jauh lebih besar. Nah, ini yang dikritik oleh Hasan Tiro. Kalau dengan model negara kesatuan, itu suku-suku kecil yang lain itu akan sangat sedikit sekali mendapat tempat di parlemen. Selain itu, Hasan Tiro juga menyoal pemindahan kekuasaan dari Belanda kepada Republik Indonesia. Menurutnya, penyerahan kedaulatan lewat konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda 27 Desember 1949 ilegal. Sebab secara de facto dan de jure, Aceh tak pernah takluk kepada Belanda. Jadi, Belanda dinilai tak punya hak menyerahkan Aceh pada Indonesia. Meski begitu, ada peristiwa sejarah yang lain. 5 hari setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sejumlah tokoh Aceh yang dipelopori anggota Volksraad, Teuku Nyak Arif, menyatakan bergabung dengan Republik. Begitu juga dengan Daud Bereh yang telah membela Republik dan bahkan membelikan Soekarno sebuah pesawat Dakota untuk mendukung perjuangan Indonesia melawan Belanda. Tapi setelah Daud Bereh turun gunung dan dijanjikan otonomi khusus, Hasan Tiro tak melihat perubahan sikap Jakarta. Puncaknya, Tiro menganulir gagasan negara federal. Dia menggantinya dengan negara merdeka yang sama sekali lepas dari Indonesia. Itulah Deklarasi GAM 4 Desember 1976. Tapi apakah Daud Bereh mendukung Tiro? Dia pernah mengatakan bahwa untuk kelanjutan perjuangan Aceh sejak zaman kolonial, kita ikut saja apa yang dikatakan oleh Tengku Hasan di Tiro. Dia pernah mengatakan itu kepada pengikutnya. Nah, itu saya kira salah satu sebab mengapa ketika Hasan Tiro pulang dan dia bertemu dengan beberapa pentolan-pentolan dari Islam semasa Daud Bereh seperti Ilyas Lebeh, Tengku Ilyas Lebeh ya, dan Tengku Ilyas Lebeh langsung mau ikut, dan beberapa letnan yang lain misalnya seperti Geci Umar, Pawang Rasid yang dulu kita kenal adalah orang-orangnya Daud Bereh, itu kemudian mendukung gagasan dari Hasan Tiro untuk melanjutkan ini di bawah bendera Aceh Merdeka. Saat memimpin GAM, Hasan Tiro membagi garis politik perjuangannya menjadi 2 strategi dalam negeri Aceh dan dunia internasional. Selama hampir 30 tahun GAM melakukan perlawanan, Hasan Tiro lebih banyak di luar negeri ketimbang ikut mengangkat senjata. Taktiknya cukup jitu menggalang dukungan internasional. Pada 1986, pemimpin Libya Muammar Gaddafi membuka kamp pelatihan militernya untuk pemuda-pemuda Aceh. Gagasan untuk membangun satu gerakan militer itu sudah dari tahun 76. Keyakinan dia bahwa memang punya kekuatan bersenjata yang sanggup atau menjaga satu perjuangan. Mendapatkan akomodasi dari Libya dan menghasilkan pejuang-pejuang yang terampil dan terlatih itu mulai tahun semenjak 86 yang semakin memperbesar perlawanan bersenjata dari Angkatan Gerakan Aceh Merdeka. Lantas apa yang menyatukan GAM dengan Libya? Tapi Libya pada waktu itu tidak membawa bendera Islam sebagai platform juga. Jadi mereka membangun satu koalisi internasional ya. Front internasional tepatnya yang disebut dengan International Revolutionary Movement. Terus dalam bahasa Arab mereka sebut sebagai Maktabah World Forum apa seperti itu, yang platform politiknya adalah anti kapitalisme, anti imperialisme dan anti Zionisme. Jadi selain pelatihan militer juga bantuan-bantuan logistik, bantuan-bantuan kampanye internasional dan lain sebagainya. Jadi ini semacam networking negara-negara yang melawan hegemoni Amerika pada waktu itu. Hasan Tiro menetap di Swedia sejak 1985. Dari sana dia menggalang diplomasi dan mengendalikan sayap militer yang melakukan taktik gerilya di Aceh.
pada 1989 saat Aceh berstatus daerah operasi militer. Hasantiro getol mengangkat masalah HAM di Aceh ke panggung internasional. Itu kemudian mulai membuka mata internasional bahwa ada problem besar di Aceh, yang itu yang pertama. Tapi itu juga Hasantiro mendapatkan inspirasi itu dari peristiwa Santa Cruz di Timur Timur. Betapa satu peristiwa itu bisa memblow up ke dunia internasional. Berkat jaringannya itu, masalah Aceh dibicarakan di panggung internasional. Hasilnya, di akhir 1990-an, cikal bakal penyelesaian konflik Aceh lewat perundingan mulai dibuka. Meski belakangan, perdamaian di Aceh hanyalah situasi jeda di antara dua musim perang. Aceh selalu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah RI di Jakarta. Di masa reformasi, pendekatan untuk menyelesaikan konflik di Serambi Mekah lebih lunak. Jalan damai lewat dialog digalang sejak masa Presiden Abdurrahman Wahid. Yang pertama, kedua pihak menaikkan Joint Understanding of Humanitarian for Aceh, atau yang lebih dikenal sebagai Jeda Kemanusiaan pada 2 Juni 2000. Namun jalan damai yang difasilitasi Henry Danan Center ini hanya bertahan 7 bulan. Ketegangan dan kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban tetap terjadi. 2 bulan berselang, Maret 2001, ada kesepakatan jalan damai. Gus Dur bahkan mengakomodasi simbol-simbol Islam untuk melunakkan rakyat Aceh dalam formula Undang-Undang Otonomi Khusus yang diteken di masa Megawati Soekarno Putri. Aceh antara lain berganti nama menjadi Nangro Aceh Darussalam. Wali Nangro dan Tuha dilegalkan sebagai simbol pelestarian adat dan budaya masyarakat, hingga Mahkamah Syariah sebagai lembaga peradilan untuk pemeluk Islam. Namun semua tak mempan melunakkan rakyat Aceh, apalagi GAM. Mereka mengungkapkan kemerdekaan itu hak segala bangsa, tapi ternyata untuk kami Aceh tidak ada kemerdekaan yang sebenarnya. Di masa Megawati, orientasi Jakarta berubah. Upaya terakhir menyelesaikan konflik lewat KOHA atau Cessation of Hostilities Agreement gagal. Padahal penghentian kekerasan yang diteken di Jenewa, Swiss pada 9 Desember 2002 ini terbilang komprehensif. Dari penghentian kekerasan dan konflik bersenjata, demilitarisasi BRIMOB, hingga rehabilitasi bagi korban. Tentara itu kan instrumen politik. Dan oleh karena itu, apa yang dikerjakan tentara sangat tergantung dari perintah politik. Nah, kalau perintah politik seperti tadi yang saya katakan, bahwa Komando Operasi TNI harus mampu membuat tekanan militer agar GAM mau menandatangani Cessation of Hostility Agreement, maka apa yang saya lakukan? Saya harus merancang satu operasi ofensif terhadap posisi-posisi GAM dimanapun dia untuk membuat mereka menjadi disorganisasi. Tentu harapan kita dengan Cessation of Hostility Agreement ini selesai dong, ya kan? Tidak ada lagi konflik akan terjadi dan ini bisa diselesaikan. Ternyata justru ketika Cessation of Hostility Agreement itu terjadi, yang terjadi adalah penguatan. Eskalasi yang meningkat yang membuat tahun 2002 pemerintah membuka lagi Kodam Iskandar Muda yang tahun 85 sudah ditutup. Sebagai fasilitator, Henry Danan Center atau HDC tidak kapok. Mereka terus mencoba. Pada 17 Mei 2003, HDC bersama sejumlah negara berhasil memaksa pemerintah RI dan GAM untuk berunding di Tokyo, Jepang. Namun ikhtiar ini lagi-lagi gagal. Sehari sebelum berunding, 5 juru runding GAM ditangkap polisi saat menuju bandara. Alasannya mereka tak melapor ke polisi dan tersandung kasus makar, sehingga dilarang meninggalkan Indonesia. Alhasil, GAM hanya diwakili Zaini Abdullah dan Malik Mahmud. Pertemuan Tokyo atau Tokyo Meeting menjadi usaha pamungkas untuk mendamaikan Aceh. Namun lagi-lagi kandas. Opsi otonomi khusus ditolak GAM. Sampai sana rupanya yang mereka
utarakan adalah sebagai ultimatum. Ya, ultimatum kita harus menyerahkan senjata, bubarkan GAM, ya, yang demikian. Jadi kami jawab dengan serta-merta, kalau kami mau menyerah, ya, tidak perlu ke Tokyo, kami datang saja ke Jakarta, ya, menyerah. Itu tidak pernah dilakukan oleh orang Aceh. Maka operasi terpadu akan dilaksanakan dengan sebuah keputusan Presiden yang dirancang untuk dikeluarkan besok atau paling lambat tanggal 19 Mei. Akhirnya Megawati Soekarno Putri menerbitkan keputusan Presiden nomor 28 tahun 2003 yang menetapkan status Aceh menjadi darurat militer. Awalnya diberlakukan selama 6 bulan, lalu diperpanjang 6 bulan. Ini menandai kembalinya operasi militer di bumi Aceh. Sedikitnya 40.000 pasukan dari TNI dan BRIMOB dikirim ke Aceh. Targetnya menjinakkan GAM, yang saat itu ditaksir berkekuatan lebih dari 5.300 personil dengan 2.000-an pucuk senjata. Artinya, satu GAM dihadapi 8 pasukan Republik. Singkong diparut di dalamnya ada oncom. Singkong diparut di dalamnya ada oncom. Yes. Nah, justru ini sebenarnya titik balik dari seluruh upaya perdamaian.